bagian yang bertarung 3, tapi yang bertarung 3, tapi sebenarnya yang maju 3, tapi sebenarnya yang bertarung nanti cuma 2. Kenapa begitu? Satu ini yang memang saya nggak tahu ya. Dulu dalam tanda kutip waktu yang masih awal ya. Ini kayaknya calon yang didesain kali ya. Didesain, disiapkan untuk supaya tidak terjadi kotak kosong. Yakni Pak siapa? Calon independennya? Kun. Dharma Pongrekun. Pongrekun yang daftar di akhir-akhir kalau nggak salah ya, akhir-akhir. Pertama yang mengajukan pendaftaran adalah di DKI Jakarta Pak Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno. Sidul. Bang Dul. Anak Betawi asli. Mantan wakil gubernur Banten. Pernah jadi gubernur juga ya? Menggantikan Bu Atut. Yap. Ya. Kemudian lawannya Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, dan Suswono, mantan Menteri Pertanian. Yap. Berat. Jakarta ini Ya. harus serius ini pembicaraannya, harus serius ini kalau yang Jakarta ini. Soalnya kalau melihat dari partai pengusungnya, rame lawan independen. Jakarta nggak bisa kita lepaskan perubahannya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi di Undang-Undang Pilkada sebelumnya itu syarat pencalonan pilkada itu kepala daerah itu 20% kursi atau 25% suara. Ya. Nah, berdasarkan syarat tersebut, ketika itu tidak ada satupun partai politik yang bisa maju sendiri, kecuali harus berkoalisi. Nah, jadi ketika itu Pak Ridwan Kamil itu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu kan semua partai politik ketika itu sudah mencalonkan Pak Ridwan Kamil. Bang Emil. Ya. Tetapi tiba-tiba ada angin baru, ya. Mahkamah Konstitusi kemudian menurunkan ambang batas pencalonan yang sebelumnya berdasarkan 20% kursi dan 25% suara, kemudian menurunkan syaratnya menjadi kalau di level gubernur itu dia sesuai dengan populasi. Ya. Jadi populasi 0 sampai 2 juta itu syaratnya 10% suara hasil pemilu. 2 juta sampai 6 juta itu 8,5. 6 juta sampai 12 juta itu 7,5. Dan di atas 12 juta itu 6,5. DKI Jakarta karena dia di range-nya 6 sampai 12, syarat pencalonnya itu hanya 7,5% perolehan suara partai di DPRD. Nah, kalau kita lihat begitu, harusnya itu membuat partai-partai lain, tidak hanya partai kecil, tapi juga partai menengah dan partai besar, untuk bisa mencalonkan. Nah, dari hitung-hitungan kita, itu ada 8 partai yang bisa mencalonkan langsung pasca putusan Mahkamah Konstitusi. PDIP bisa sendiri, Golkar bisa sendiri, Gerindra bisa sendiri, Nasdem, PAN, PSI, Demokrat, bisa. PSI masuk ya? Pokoknya 8 partai bisa mencalonkan sendiri. Berarti harusnya DKI 8 calon. Harus. Kalau berani maju sendiri. Nah, persoalannya kan partai-partai itu tidak memanfaatkan perubahan itu.